Badan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu ya, pemenang lelang tanah bengkok dan titisara ya. Desa Babadan pada tahun 2021 Pak ya, pada zamannya KUPJ itu. Sudah pada hadir di sini ya. Kebetulan ini kasus kan lagi rame ya, viral mengenai kasus bengkok Desa Babadan ya. Nah, oke. Jadi saya ulangi kronologisnya secara singkat. Pada bulan Maret, Pak ya? Maret apa April? Maret 2002, April apa Maret ya? Maret ya. Pada bulan Maret 2021 ya, bapak-bapak ini mengikuti lelang garapan tanah bengkok dan titisara ya. Pada saat itu kepala desanya masih PJ ya, Pak Mulyadi. Dan mereka diputuskan sebagai pemenang lelang. Nah, untuk bisa menggarap tanah bengkok dan titisara. Nah, yaitu berupa sawah, Pak ya. Nah, bayarlah mereka ini semuanya. Nah, total yang menguasakan ke saya saat itu ada 11 tambah 11 ada 22 orang ya yang menguasakan ke saya. Nah, setelah saya dapat kuasa, kemudian saya menanyakan ke kubu Babadan, Pak Sugeng. Saya menanyakan bahwa kenapa para pemenang lelang pada zamannya KUPJ ini tidak menggarap dan bahkan sekarang mau dilelangkan kembali. Pada saat itu saya tanya itu di bulan Oktober, Pak ya. Di bulan Oktober, September apa Oktober. Bahkan saya sampai somasi Pak Sugeng ini karena tetap mau melelangkan lagi padahal udah dilelangkan pada zamannya KUPJ. Akhirnya meskipun saya kok somasi ya, tetap saja kubu Sugeng ini melelangkan kembali. Akhirnya dilelangkan kembali tanah bengkok dan titisara pada tahun 2021 itu. Pemenang lelangnya versi kubu Sugeng ini ada lah ya. Dijadikanlah penggarap. Karena kenapa dijadikan penggarap? Karena akhirnya yang menggarap itu adalah pemenang lelang pada zamannya kubu Sugeng. Lelang yang dilakukan oleh kubu Sugeng. Gitu. Nah, akhirnya bagaimana dengan pemenang lelang pada zamannya kubu PJ Mulyadi? Akhirnya pada enggak menggarap. Kan gitu, dirugikan. Makanya karena dirugikan, ya, sudah membayar sewa garap, ya, tetapi tidak menggarap sawah itu sehingga dirugikan. Akhirnya menguasakanlah kepada saya. Di antaranya di sini ada 22 orang. Nah, tadi setelah diperingati, saya sarankan agar tidak melelangkan kembali, biar yang menggarap pemenang lelang yang lama saja, tetap saja melakukan lelang. Akhirnya kami laporkan ke Polres Indramayu. Polres Indramayu melakukan penyelidikan, ya, kemudian diserahkan ke inspektorat. Kemudian diauditlah oleh inspektorat. Keluarlah hasil audit investigatif inspektorat Kabupaten Indramayu, ya, yaitu nomor 700 garis miring 319 garis miring ya, sekret tanggal 27 Februari 2023 ya, tentang pelaksanaan lelang tanah kas desa berupa tanah bengkok dan tanah titisara Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu tahun 2021, musim tanam 2022. 30 September 2021. Situ. Nah, hasil auditnya ya, berdasarkan hasil audit investigatif dapat kami simpulkan bahwa telah cukup bukti kubu Babadan Saudara Sugeng Sari Kuswanto melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melelangkan atau menyewakan tanah kas desa berupa tanah Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, musim tanam 2021-2022 pada tanggal 30 September 2021 dengan nilai lelang atau sewa sebesar 521 juta rupiah. Kenapa melanggar peraturan perundang-undangan? Karena tanah kas desa yang dilelangkan oleh kubu Sugeng tersebut ya, untuk musim tanam 2021-2022 itu telah dilelangkan dan sudah ada pemenangnya, yaitu bapak-bapak semua kan ya. Nah, pada tanggal 14 Maret 2021 sebesar 487.700.000 rupiah. Oleh karenanya inspektorat kemudian merekomendasikan kepada satu
pada kubu Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, ya, yaitu Bapak Kubu Sugeng Sari Kuswanto, agar mengembalikan uang sewa tanah bengkok Titisara yang dari Muhasana. Muhasana itu bendahara ya, bendahara desa. Total sebesar Rp521.200.000 kepada penggarap. Ya, jadi dia melakukan lelang dan ada pemenang lelangnya dan menggarap itu karena dinyatakan lelangnya itu tidak sesuai aturan, ya, melanggar peraturan perundang-undangan, maka lelangnya itu tidak sah sehingga Pak Kubu Sugeng harus mengembalikan uang kepada penggarap Rp521 juta. Nah, kemudian ditindaklanjutilah beberapa hari lalu ya. Nah, semalam yang ribut itu kan ada penggarap ya, ada penggarap sebanyak 14 orang ya. Nah, 14 orang itu kebetulan memang sudah menerima semua pengembalian dari Pak Kubu Sugeng ya. Nah, yang menarik adalah sebelum tanggal 5 itu waktu ribut-ribut itu kan tanggal 5. Itu sebelum tanggal 5 ada 2 orang yang dipanggil oleh Kubu Sugeng untuk diserahkan uang kepada penggarap atau dikembalikan uangnya kepada penggarap. Salah satu penggarapnya adalah Pak Carim. Pak Carim, ya. Pak Carim waktu itu dipanggil tanggal berapa? 3. 3 malam. Bapak yang undang siapa yang manggil? Lurah. Dipanggil ke Balai Desa. Bapak datang sama siapa? Pak Kadina. Bapak penggarap. Ya, penggarap waktu lelangnya Pak Kubu Sugeng ya, sama Pak Kadina. Iya. Waktu itu Bapak menggarap bayar berapa? Bayar 16 juta. Nah, kalau Pak Kadina? Nggak tahu, Pak Kadina. Nggak tahu ya. Kalau Pak Kadina, kalau di ini 16 ya. Kalau Pak Kadina, kalau di penggarap ini 21.500.000. Ya, sebentar. Ada nih Pak Kadina. Ya, 21.500.000 ya. Kalau Pak Kadina. Nah, Bapak datanglah ke Balai Desa. Datang. Ya, ketemu dengan Pak Kubu Sugeng. Kemudian uangnya diserahkan ke Bapak. 16 juta. Gimana ceritanya? Kang, jawab Pak Kubu. Kini duit lelangan 2 kali. Ya. Sing harapan 3 pindo kah? Ya, sing tak balekaken ya Kang duit. Dari Pak Kubu. Pira ku? Ya 16 juta ku. Tak balekaken. Nah, terus coba dong ngomong cek jadi ada tanda tangan. Ya, kita tanda tangan gini. Iya. Nah, tanda tangan coba dong ngomong. Nah, dia kayak sanu ku, Kang punten. Ya aku mah duit pokoknya nggak balik ya mangga. Pokoknya arep dikanyerakakan pelanjaan waktu penggarap, tiga pernah nggarap durung. Rong cebaan akan ku, tahun kuwen ku. Ya pernah Pak. Tahun 2021. Iya. Pernah nggarap. Ya ada wong nggarap ku priwen sih Kang. Kok kon balekaken duite. Pak Kubu. Jadi duit yang sudah dikembalikan kepada penggarap, kepada Bapak sesuai dengan perintah inspektorat ya, rekomendasi inspektorat sudah dikembalikan ke Bapak 16 juta. Nah, terus Bapak menandatangani kwitansi. Nah, terus uang itu diminta lagi penggarapan kepada Pak Kubu. 2 garapan bayar. Karena Bapak menggarap. Kalimatnya itu Bapak menggarap. Jadi gimana kalau Bapak menggarap kan itu? Iya. Diminta lagi 16 juta. 16 juta. Bapak serahkan lagi. Malam itu juga. 16 juta. Iya. Yang terima siapa? Pak Kubu. Pak Kubu Sugeng. Iya. Bapak dikasih kwitansi lagi nggak? Enggak. Kalau Pak Kadinanya gimana? Enggak. Dia menyerahkan lagi ke Pak Kubu. Diminta lagi sama ke Pak Kubu Sugeng. Ya, 21.500.000 ya di sini ya. Ya jawabnya ya begitu. Sama. Jadi Pak Carim sama Pak Kadina setelah diberikan uang 16 juta, takonnya garapan Kadina diberikan uang ya kurang lebih 21 juta ya kalau data di sini, kemudian diminta lagi oleh Pak Kubu Sugeng. Nah, dengan alasan tadi karena Bapak menggarap saat itu. Ya, 2021 itu. Gini, Pak. Kenapa Bapak mau? Ya saya kan nggak tak ngerti wong tani. Nggak ngerti ning Facebookan, nggak ngerti ning apa, nggak ngerti. Iya. Ya beliau ada berjudulan begini, tak begini. Iya. Sing penting saya wong tani, ya jarai mengkono ya dibalekaken.
Gini Pak, gini. Kan kalau hasil audit inspektorat itu kan memerintahkan ya merekomendasikan kepada kubu Babadan agar mengembalikan uang sewa kepada penggarap. Ya, salah satunya kepada Bapak. Benar nih udah. Nah, kemudian di perintah keduanya itu agar seluruh penggarap Bapak menyerahkan atau membayar ganti kerugian kepada pemenang lelang, Pak. Pemenang lelang itu yang sudah bayar tetapi tidak menggarap. Nah, Bapak ini kan sebenarnya Bapak ini penggarap, juga pemenang lelang. Iya kan? Iya. Nah, jadi Bapak ini mendapat kembalian dari Pak Kubu Sugeng sebagai penggarap 16 juta, Bapak juga harus menyerahkan kepada pemenang lelang sebesar Bapak ini kan pemenang lelang juga ya. Iya. Nah, berarti kan Bapak itu berhak lagi uang itu yaitu 15 juta ya pemenang lelangnya ya. Nah, seharusnya Bapak jangan kembalikan ke Kubu Sugeng. Kalaupun Pak Kubu Sugeng meminta, Bapak harusnya jangan kasih. Karena nanti Bapak akan dikumpulkan oleh Pak Camat ya. Nanti akan ditanya mana uang pengembalian dari Pak Kubu Sugeng kan, dikumpulkan kan, nanti akan dikembalikan ke pemenang lelang. Dibayarkan ke pemenang lelang sesuai dengan laporan hasil audit inspektorat, Pak. Yang nggak kabur begitu tuh. Nggak apa? Nggak kabur. Cara anuan ngomong Pak Kubu Sugengnya tuh orang ngomong. Mau aku takon malah kan duit baik. Tapi Bapak diminta lagi uangnya 16 juta itu, Bapak dikasih kwitansi nggak? Enggak. Waduh. Gimana ini? Pak Kadina juga nggak dikasih kwitansi? Enggak. Jadi akhirnya uang yang diserahkan dari Pak Kubu Sugeng kepada penggarap diminta lagi dengan dasar dengan alasan karena Bapak nggarap kan? Ya, jadi suruh bayar gitu ya? Iya. Nah, berarti sekarang uangnya nggak ada dong? Nggak ada. Diminta lagi. Aduh, harusnya sih ya bapak-bapak coba sana. Harusnya ya, memang bapak ngobrol sama teman-teman yang lain, Pak. Tapi yang 14 orang yang semalam ribut dikembalikan uangnya oleh Pak Kubu Sugeng nggak diminta lagi ya kalau yang 14 orang. Karena sudah rame ya. Pertahankan uangnya, nanti uangnya itu diserahkan kepada pemenang lelang nanti kan, nanti difasilitasi oleh DPMD, oleh camat dan kubu juga ya di sini. Jadi kubu itu sebenarnya Mas Guntur, kubu itu sebenarnya kubu Babadan itu tidak lepas tangan, nggak bisa lepas tangan begitu saja setelah menyerahkan kepada penggarap. Punya tugas lain ya sesuai dengan laporan hasil audit di poin 3, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama Kepala Dinas DPMD bersama dengan Camat, Sindang, dan Kubu Babadan agar memfasilitasi dan memastikan pembayaran uang sewa dari penggarap kepada pemenang lelang, kepada klien kami nih Pak ya, yang 22 orang itu ya yang tercatat di sini, itu memastikan bahwa uangnya tuh benar-benar sampai kepada pemenang lelang. Kan itu. Nah, ini pemenang lelang ini masih menunggu pada ya. Bapak pemenang lelang ya, Pak ya? Bapak uangnya berapa? Bapak pemenang lelang, berapa uangnya, Pak? 18.500. 18.500. Iya. Ya, kan belum dikembalikan kan? Belum. Dari penggarap. Iya. Nah, Bapak berapa? 27.500. 27.500. Ya, namanya Edi Sudarsono. Edi Sudarsono. Bapak namanya? Karnada. Karnada kan 27.500. Nah, terus ini juga pemenang lelang. Ya, mana Pak? Siapa namanya, Pak? Bapak Samir. Samir. Pira, Pak? 11,5. 11,5 juta. Belum dikembalikan kan, Pak? Belum, nunggu pengembalian dari penggarap. Lalu bagaimana kalau penggarap tadi yang uangnya sudah dikembalikan, yang seharusnya diserahkan kepada pemenang lelang, kemudian diminta lagi oleh Pak Kubu. Bagaimana nanti untuk mengembalikan ke pemenang lelang? Benar nggak? Bapak nanti dari mana membayar kepada pemenang lelang? Karena laporan hasil auditnya itu, Pak, itu harus membayarkan ke pemenang lelang loh. Terus dari mana uangnya itu diminta lagi? Kasihan kan? Ditambang lagi. Nombok sendiri mau? Nggak mau. Nanti diminta lagi ya ke Pak Kubu Sugeng ya. Iya. Nanti didampingi sama Pak Camat nanti. Iya. Ya. Iya. Oke. Ini juga sama nih kan, ini pemenang lelang, Pak. Ini pemenang lelang ya. Pada Semari pemenang lelang. Ini
Bang Adenan. Adnan, pemenang lelang. Ya, Belum belum. kembali kan Pak uangnya? Belum. Berapa Pak? 28. 28 juta. Kan itu. Pada Semari juga belum ya. Ini Bapak ini Pak Dharma, pemenang lelang juga. Ya iya ikut usada di Pak Tony ora Iya, Bapak berapa Pak? 12 100. 12 juta 100 kan. Ini Pak Abdullah juga sama kan, pemenang lelang kan. Ini pemenang lelang juga. Siapa namanya Pak? Pak Basuni. Berapa Pak? Inilah ya. Pemenang lelang? Pemenang lelang 18,5. 18 juta setengah. Ini kan berharap atau mengharapkan uang pengembalian dari penggarap yang dari Pak Kuwu Sugeng itu kan. Dari Pak Kuwu Sugeng ke penggarap, penggarap diserahkan kepada pemenang lelang. Itu perintah atau rekomendasi inspektorat. Itu Pak. Ya, jadi nanti Bapak diminta lagi ya ke Pak Kuwu Sugeng Pak ya. Kan Bapak nggak dikasih kwitansi itu. Ya, nanti diminta lagi, nanti didampingi pasangan ya. Biar selesai semuanya. Ribut aja kasus begini aja nggak beres-beres ini. Kubu badan ini. Nah, gini. Ini satu lagi yang menarik. Pak Kamin. Pak, coba ganti mic-nya, kasih gini ya mic-nya. Nggak apa-apa, Bapak di situ aja. Iya, ini Pak. Ya. Pak Kamin. Iya. Ini Bapak membawa kwitansi. Udah, ya. Udah. Bapak membawa kwitansi apa nih, Pak? 10 juta pada 21 Oktober 2022, ya. Musahana yang diterima oleh Musahana. Ya. Itu kalau siapa yang jadi pompanisasi, Dipegang ini ya. jadi pompanisasi harus bayar 10 juta buat wayang Setaka Bumi. Dipegang ini, Pak. Ya. Jadi gimana? Kalau yang kalau yang jadi pompanisasi harus bayar ke desa 10 juta. Apa nanggap wayang Sedekah bumi. Setaka Bumi. Nah, pompanisasi itu apa, Pak? Pompanisasi itu apa? Proyek pengairan. Ya. Jadi apa tugasnya? Tugasnya mengairi sawahnya. Ya. Jadi apa tugasnya? Tugasnya mengairi sawahnya orang petani dan yang basmi hama. Jadi kalau sawahnya kekurangan air, Bapak yang ngisi. Bapak yang isi. Ya, Pak Kamin. Kalau sawahnya kebanjiran, Bapak yang nguras. Yang buang. Ya, berarti Bapak ini alat-alatnya mesin ya. Ya. Terus selang apa ya, dan bekerja ya sampai bener-bener sampai panen ya. Sampai panen. Nah, lalu bayaran Bapak dari mana? Dari petani. Dari petani. Ya. Kalau sudah panen berarti? Berarti kalau sudah panen. Iya, Bapak dibayar oleh petani. Berarti itu kesepakatan sama petani saja berarti ya? Ya. Pompanisasi itu. Bapak berarti ada pekerjaan pompanisasi ya, menjaga pengairan sawah ya, air sawah ya, dan membasmi hama ya. Bapak dibayar oleh petani ya, dapat satu ya gitu ya kalimatnya. Satu. Yang berapa ton Bapak dapat berapa ton? Misalkan berapa ton panennya? Jadi 12 nyatu. 12 nyatu. Berarti kalau panen dapat 12 ton, Saya 1 ton. Bapak dapat 1 ton. Gitu ya? Iya. Nah, udah selesai ya waktu itu panennya? Selesai. Sudah selesai. Nah, kemudian Bapak dimintai uang oleh Dari kepala desa. dari kepala desa. Ya. Ya, dimintai Bapak bayar di situ ya, ada buktinya. Ya. 10 juta ya. 10 juta. Coba agak dekat Mas Guntur. 10 juta. Ya. Yang terima itu Musahana. Ya, bendahara desa, diketahui oleh tanda tangan oleh Pak Kuwu Sugeng ya. Ya. Diketahuinya ya. Ya. Nah, itu alasannya buat apa? Ya apa aduan lu Setaka Bumi wayang Setaka Bumi tuh. nangkap wayang. Ya dulunya tuh siapa yang jadi pompanisasi harus bayar 10 juta 10 juta. buat nangkap wayang. Oh, buat nangkap wayang. Masuk Perdes. Katanya ada di Perdes. Ada katanya. Ya. Tapi Bapak Ya, enggak maksudnya tahu. sudah tanya belum? Masyarakat desa itu harus tahu Perdes juga. Karena kepala desanya enggak juga tahu. harus memberitahu Perdes itu ke Iya. masyarakat. Apakah masuk Perdes apakah enggak? Ya.
Jadi nantilah dikonfirmasi Pak ya, Ya. mengenai ini, mengenai uang yang dari Bapak 10 juta itu Ya. ya. Jadi siapapun yang mendapatkan pekerjaan pompanisasi harus membayar 10 juta ya kepada pemerintah desa dan diterima oleh bendahara Desa Babadan 10 juta ya, ada kwitansinya, Pak. Nah, ada yang tahu nggak di Perdesnya itu diatur nggak, Pak? Bapak-bapak, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Soalnya gini dulu, ya inget nggak Pak? Waktu kasus lelang tanah bengkok ini Pak, Ya. waktu di tingkat Polres, ya itu kan ada informasi bahwa sewa tanah, ya sewa tanah bengkok ini, ya salah satunya itu diperuntukkan untuk sedekah bumi ya, wayang ya. Dulu ada informasi seperti itu kan? Ya. Nah, artinya wayang itu sedekah bumi itu dianggarkan dari hasil lelang sewa tanah bengkok kan gitu, sebesar 25 juta. Artinya kalau memang benar sedekah bumi nanggap wayang itu dialokasikan dari tanah bengkok kan, ya dari sewa tanah bengkok, berarti kan uang yang dari Pak Kamin dari pompanisasi ini buat apa? Iya. Bener nggak? Kan harus ada tuh nanti laporannya kan, ya. Ya nanti ditanyakan kalau memang tidak ada perdesnya, tidak mengatur dan pertanggungjawabannya juga nanti tidak ada, ya ini bisa masuk Pungli. Cerdas Pak Kamin. Oh ya, cerdas anak buah. Ya oke. Ya udah. Jadi ini bapak-bapak udah sini Pak. Jadi bapak-bapak para pemenang lelang semua ya. Tadi kan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Camat kan. Ya. Nah Pak Camat akan memastikan sesuai dengan laporan hasil audit inspektorat akan memastikan bahwa penggarap itu sudah menerima uang semua dari Pak Kubu Sugeng, akan dipastikan nanti. Nah setelah itu penggarap diundang, pemenang lelang itu diundang, nanti uang dari Pak Kubu Sugeng kepada penggarap itu nanti penggarap menyerahkan kepada pemenang lelang. Ya, biar pemenang lelang itu menerima kembali uangnya yang sudah dibayarkan, ya, yang tidak menggarap itu kan, dibayarkan tapi tidak menggarap, biar uangnya bisa kembali. Biar bapak-bapak pemenang lelang tidak dirugikan lagi. Gitu ya. Oke. Nah, coba kita tunggu nanti sampai tanggal 9 ya. Mudah-mudahan sampai tanggal 9 ini beres semua. Ya, Pak. Ya. Tetapi kalau sampai tanggal 9 belum beres, nanti kita lihat belum beresnya di mana, Pak. Apabila nanti ada penggarap yang belum menerima pengembalian dari Kubu Sugeng ya, dari Kubu Babadan, ya Pak, nanti kita lihat, akan kita pertimbangkan untuk langkah hukum lebih. Gitu Pak ya. Jadi bapak-bapak yang sudah penggarap juga sebagai pemenang lelang ya, merangkap ya, ada pemenang lelang juga sebagai penggarap ya, yang menerima uang dari Pak Kubu Sugeng ya, simpan dulu ya, nanti sebelum ada instruksi dari Pak Camat nanti ya, Bapak simpan dulu, pegang dulu, karena uang itu akan dibayarkan atau diserahkan kepada pemenang lelang ya, dijaga uangnya ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Cukup. Pokoknya semangat ya. Semangat. Pak, siapakah? Karnada. Pak Karnada, semangat ya. Semangat. Ya Pak, tenang. Untuk Pak Carim, Pak diminta lagi Pak ya uangnya ya. Nah, diminta lagi, nanti difasilitasi sama Pak Camat ya. Diminta lagi uangnya. Nanti Bapak itu untuk diserahkan ke pemenang lelang, bukan diserahkan lagi kepada Pak Kubu. Iya. Nombok, kowe bayar pemenang lelang lah duitnya. Nombok, melas. Oke, demikian mudah-mudahan masyarakat yang mengikuti kasus Desa Babadan ya, masalah tanah bengkok Titisara ini mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini mudah-mudahan tambah paham ya, jelas ya. Saya akan update terus perkembangannya. Saya pastikan sampai masyarakat Desa Babadan yang dirugikan ini sampai benar-benar uangnya kembali ya. Sampai tuntas Pak ya. Oke, terima kasih dari kantor pengacara Tony dan partner.